Baik anak-anak, sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, marilah kita awali dengan doa bersama. Bapak minta salah satu di antara anak Bapak untuk memimpin kita dalam doa. Membuka wawasan kami supaya mengerti apa yang dikatakan Tuhan melalui Yesus Kristus. Baik anak-anak, apa kabar hari ini? Ada yang sakit? Tuhan, semua anak pada hari ini dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Nah, jadi sekarang Bapak mau tanya kepada anak Bapak yang tidak hadir? Baik, jadi di dalam sini ya. Judiman dulu, Siliman dulu, Saleh Taria, Yustain dulu, Yustina Yeremia Raya. Baik, jadi semuanya hadir. Baik anak-anak, karena kehadiran telah Bapak cek dan semuanya hadir semua. Sebelum kita lanjut pada kegiatan berikutnya, mari kita menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Alu Alu Alu. Baik, terima kasih buat anak Bapak yang telah mengundang kita ke depan. Nah, bagaimana semangat belajarnya pada hari ini anak? Luar biasa. Tidak ada yang malas? Semuanya siap? Baik, mudah-mudahan pembelajaran kita pada hari ini dapat berjalan dengan baik dan penuh dengan semangat yang baru. Ya. Baik, nah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjut pada materi kita, Bapak perlu tanyakan kepada seluruh anak-anak Bapak di kelas ini, apakah anak-anak Bapak masih ingat dengan materi pembelajaran kita pada pertemuan minggu yang lalu? Siapa kira-kira yang masih ingat? Saya Pak. Ya, silakan berdiri. Ya, apa kira-kira materi kita pada minggu yang lalu? Materi kita minggu lalu adalah kegiatan ekonomi. Oke, terima kasih. Nah, apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah sebuah aktivitas yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Baik, terima kasih. Silakan duduk. Nah, jawabannya benar sekali. Mari tepuk tangan dulu buat. Nah, anak-anak Bapak yang membanggakan pada hari ini, sebelum kita masuk pada materinya, terlebih dahulu Bapak menyampaikan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini.
Nah, terkait pada materi kita adalah peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, jadi yang menjadi tujuan pembelajaran di sini adalah peserta didik mampu menganalisis peran pelaku kegiatan ekonomi. Nah, jadi kita hari ini bicara masalah ekonomi, pelaku daripada ekonomi. Nah, jadi untuk itu agar lebih jelas, silakan nanti anak-anak Bapak menyimak video di depan ini, dan pada saat menyimak dan menelaah, Bapak mengharapkan semua anak-anak mencatat apa saja item-item yang terjadi pada putaran video di depan ini. Ya, jangan hanya menonton, tapi tangannya tidak bergerak. Jadi setiap kegiatan yang tampil di depan, Bapak mengharapkan supaya anak-anak bisa catat. Ya, bisa dipahami? Setelah mereka para kebetulan dipraktekkan ini akan belajar peran pelaku ekonomi dalam kegiatan ekonomi, interaksi antar pelaku kegiatan ekonomi atau yang biasa disebut dengan circular flow diagram. Sebelumnya, Sobat SD perlu diketahui bahwa pelaku kegiatan ekonomi itu ada 4. Yang pertama, rumah tangga konsumen. Yang kedua, rumah tangga produsen. Yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Yang keempat, masyarakat luar negeri. Jadi jawabannya untuk pembahasan pasal UKM adalah 15 dan 17. Terima kasih Sobat Esi telah menyaksikan videonya, semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video. Nah, baik anak-anak, demikian untuk menyimak video, dan mudah-mudahan anak-anak semua bisa merekamnya. Nah, baik, jadi selanjutnya Bapak mau tanya kira-kira apa yang kalian lihat dalam arti di gambar yang barusan tadi Bapak putar di depan ini. Kira-kira apa yang kalian simak di depan? Mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Coba suaranya dulu. Saya simak tadi itu mengenai peran pelaku kegiatan ekonomi. Oke, baik, terima kasih mengenai peran pelaku Kegiatan ekonomi. Baik, terima kasih tentang buat. Nah, anak-anak tadi kita bahas masalah peran pelaku kegiatan ekonomi. Jadi di sana tadi ada pelaku ekonomi itu ada 4, ada pelaku ekonomi rumah tangga konsumsi, kemudian produksi, ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat juga. Baik, nah Bapak mau tanya, apa perannya daripada pelaku ekonomi rumah tangga konsumen? Apa perannya di sana? Sebagai pemakai. Iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Bima. Jadi anak-anak, untuk lebih jelasnya, sekarang Bapak mau kita bagi kelompok untuk memahami lebih mendetail lagi tentang materi yang kita disampaikan melalui video tadi. Jadi Bapak bagi menjadi 3 kelompok, ya. Nah, ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 1. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Jadi nanti akan Bapak bagikan LKPD lebar
kerja peserta didik kepada anak-anak Bapak. Jadi melanjutkan nanti kalian akan mengerjakan tugas-tugas kelompok ini. Ya, anak-anak. Sekarang silakan bergabung dalam kelompok. Yang di belakang bisa maju ke depan dan demikian juga yang kelompok 3. Nah, ini materinya silakan dikerjakan ya. Oke, waktu pengerjaan selama 15 menit. Sudah selesai tugasnya. Jadi sekarang itu wajib masing-masing kelompok mempresentasikan di depan. Oke, jadi baru karena sudah selesai, maka persiapan kepada kelompok 1 untuk tampil di depan untuk presentasi. Dan kelompok 2 ya, dan 3, silakan nanti mengamati apa yang disampaikan oleh hasil diskusi kelompok 1. Baik, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada ini. Baik, saya akan menjelaskan sedikit materi kami, yaitu peran rumah tangga pemerintah. Peran rumah tangga pemerintah ini memiliki peran, yaitu sebagai produsen, sebagai konsumen, dan sebagai pengendali perekonomian. Yang pertama yaitu peran yang pertama sebagai produsen. Peran rumah tangga pemerintah berperan memproduksi barang atau jasa untuk memenuhi kepentingan publik. Contohnya BUMN. BUMN adalah sebuah badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah. Maka pemerintah mengelola BUMN untuk melakukan produksi dalam menghasilkan barang dan jasa yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan publik. Yang kedua, peran yang kedua yaitu sebagai konsumen. Dalam menjalankan perannya sebagai produsen, pemerintah memerlukan sarana dan prasarana penunjang tentunya. Dalam peran ini, pemerintah akan mengalokasikan dana untuk memperoleh beberapa sarana dan prasarana penunjang tersebut. Sekian dari penjelasan kami. Jika ada yang mau ditanyakan, bisa. Baik, saya mau bertanya. Apa tujuan peran sebagai pengendali perekonomian dalam rumah tangga pemerintah? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tujuannya adalah untuk mengatur perekonomian ketika dijalankan agar kesejahteraan masyarakat berjalan adil dan beradab. Bagaimana? Puas. Terima kasih. Baik, masih ada yang lagi mau bertanya? Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, apa saja peran rumah tangga pemerintah? Saya akan menjawab, peran rumah tangga pemerintah adalah 1. Sebagai produsen, 2. Sebagai konsumen, 3. Sebagai pengendali perekonomian. Bagaimana? Paham. Dan jika ada lagi yang mau bertanya, persilakan.
Tidak ada. Baik, sekian saja dari presentasi hasil diskusi kami di depan ini. Jika ada kesalahan, tolong dimaaf. Sekian dan terima kasih. Baik, sekarang untuk kelompok 2 kepada dari Ustaz. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami untuk memaparkan diskusi kami yang telah kami diskusikan. Baik, sebelum kami memulaikan, saya sapa kita semua. Selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Jadi hasil diskusi kami yaitu tentang peran rumah tangga konsumsi. Peran rumah tangga konsumsi ini memiliki peran sebagai pertama, sebagai pemakai barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Kedua, sebagai penyedia faktor-faktor produksi, alam, tenaga kerja, modal dan usaha. Ketiga, mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam rangka melindungi konsumen. Empat, memperlancar peredaran atau perputaran barang dan jasa. Yang terakhir, dapat menaikkan harga faktor-faktor produksi, artinya dapat menaikkan harga sewa, upah, bunga, dan laba. Sekian dari hasil diskusi kami. Bila ada teman-teman kami yang kurang mengerti atau yang kurang memahami atas penjelasan dari kami beri waktu untuk bertanya. Saya dari kelompok 1. Apa pengertian dari rumah tangga konsumsi? Baik, saya membacakan. Pengertian dari rumah tangga konsumsi adalah merupakan sektor rumah tangga yang melakukan konsumsi barang dan jasa, memiliki faktor-faktor produksi yang dibutuhkan untuk proses produksi barang dan jasa, baik perusahaan, pemerintah maupun sektor luar negeri. Gimana bagaimana? Kelompok lain ada yang mau bertanya? Dari kelompok 3, apa yang dimaksud dengan produksi? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Apa yang dimaksud dengan produsen? Produsen adalah pelaku usaha yang membuat sebuah barang dan jasa. Bagaimana? Baik, terima kasih untuk kerjasamanya buat teman-teman semua. Sekian dari diskusi kami depan ini. Kami mohon maaf bila ada sikap atau kata yang tidak menyinggung teman-teman semua. Mohon untuk kita maklumi masing-masing. Saya sapa kita kembali. Yakob. Ya, sekarang untuk kelompok 3. Terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Sekarang kami akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai kelompok kami. Untuk materinya diserahkan kepada teman kami. Saya akan menjelaskan hasil diskusi kami dengan judul peran rumah tangga produksi. Nah, peran rumah tangga produksi menyediakan barang dan jasa di pasar untuk dijual dan mendapat uang sebagai imbalan. Dan juga peran rumah tangga produksi ini mempunyai dua peranan penting, yang dimana dua peran pentingnya itu adalah sebagai produser dan sebagai konsumen. Saat menjalankan perannya sebagai produser, rumah tangga produser akan memproduksi barang atau jasa yang akan diproduksi dan disalurkan kepada pelaku ekonomi lain sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup. Lalu, saat menjalankan perannya sebagai konsumen, rumah tangga produsen akan mengonsumsi faktor-faktor produksi yang sudah disediakan oleh rumah tangga konsumen. Nah, mungkin kalian telah mendengar tadi kata produsen dan konsumen. Produsen itu adalah
orang yang membuat atau menyediakan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Sedangkan konsumen adalah pemakai atau pembeli barang atau jasa yang disediakan oleh produsen. Nah, sekiranya itu penjelasan saya mengenai judul kami, peran rumah tangga produksi. Bila ada yang masih kurang jelas, boleh bertanya. Saya mau tanya dari kelompok 1, apa itu produk domestik buku? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu apa itu produk domestik bruto adalah sejumlah nilai tambahan yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu negara tertentu. Ini kami tanyakan yaitu apa yang dimaksud dengan memperlancar penyediaan jasa atau konsumen? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Yang dimaksud dengan memperlancarkan penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen adalah suatu peran rumah tangga produksi harus berusaha menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan konsumen agar kebutuhan konsumen bisa terpenuhi. Sangat puas. Baik, jika masih ada yang ingin bertanya, silakan. Tidak ada. Sekian dari hasil pemaparan materi kami. Bila ada kesalahan atau tingkah laku yang masih belum berkenan di hati teman-teman, mohon dimakluminya. Saya akhiri hasil diskusi dari masalah saya dalam bahasa kita. Yahoo! Ya. Baik anak-anak, terima kasih atas hasil presentasinya. Dan ternyata anak bapak semuanya dapat memahami, dapat mengerti apa itu namanya pelaku daripada kegiatan ekonomi. Sekali lagi mari kita dulu berikan apresiasi buat anak bapak semuanya. Terima kasih. Nah, sebelum kita lanjut, sepertinya tadi bapak perhatikan anak-anak semua pada resah daripada pengerjaan diskusi kelompok hingga pada presentasi di depan kelas ada resah-resahnya begitu. Nah, untuk itu biar kita buat dulu briefing ya. Kepada anak-anak semuanya agar dapat mengikutinya. Baik, sudah? Sudah? Bapak harap agar semua perhatian anak bapak di depan ini. Baik. Nah, ini tadi kesimpulan di sini pada kegiatan pelaku ekonomi adalah yang pertama, pelaku ekonomi memiliki peran yang besar bagi roda perekonomian suatu negara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mereka adalah pihak yang menggerakkan roda itu sehingga membuat perekonomian terus bertumbuh. Nah, itu. Kemudian yang terakhir, tanpa kehadiran pelaku ekonomi, maka mustahil masyarakat bisa hidup dengan sejahtera. Itu kesimpulan daripada materi pada hari ini. Nah, semoga materi yang telah kita pelajari pada hari ini kiranya anak-anak bapak bisa ingat-ingat kembali, bisa dipahami dan menjadi bekal buat anak bapak di hari yang akan berharap agar selalu mengedepankan belajar baik
di rumah juga di sekolah. Ya, karena terkadang saat ini ada banyak yang perhatikan siswa-siswa itu peserta didik itu hanya belajarnya di sekolah, tapi di rumah tidak. Ya. Nah, jadi makanya pada saat ini Bapak berharap agar anak-anak Bapak ini selalu rutin belajar baik di rumah maupun di sekolah. Ya. Baik, jadi untuk pertemuan kita itu masalah permintaan pengawalan. Silakan dicatat. Baik, demikian saja pertemuan kita pada siang hari ini. Seperti yang telah Bapak sampaikan tadi, tentunya Bapak punya kelemahan dan kekurangan. Bapak mohon untuk anak Bapak maklumi. Nah, sebelum kita tutup, Bapak minta kembali salah satu di antara anak Bapak untuk memimpin kita ke dalam doa. Ada yang bersedia? Ada Pak. Ya, silakan maju ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih atas segala berkat-Mu kepada kami saat pagi hari ini hingga menjelang siang ini Tuhan. Kami sangat bersyukur Engkau masih menyertai kami di mana kami melakukan segala aktivitas kami ya Tuhan. Proses pembelajaran kami, Engkau masih melindungi memberikan kami kekuatan. Ya Tuhan, inilah segala permohonan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Baik, terima kasih. Demikian pertemuan kita pada siang hari ini. Semoga pada pertemuan berikutnya kita dapat kembali bersama-sama dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kembali Bapak serta anak-anak Bapak, selamat siang.